Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah ketemu dengan saya Pak Ampang ya. Di sini akan membahas pelajaran PKN. Nah, sekarang kita menuju ke bab kedua, materinya mengenai norma-norma dalam masyarakat. Nah, dalam kali ini akan terjadi dalam 4 bagian ya. Yang pertama pengertian dan pentingnya norma dalam masyarakat, macam-macam norma di masyarakat, akibat tidak taat pada norma yang berlaku, dan mentaati norma demi terwujudnya keadilan. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, tapi nanti mungkin akan terbatas, mungkin hanya sebatas pengertian sama macam-macam norma. Ya. Yang pertama, apa sih norma itu? Nah, norma itu adalah peraturan yang disepakati dan mengikat sebagian atau semua anggota masyarakat. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu norma ya. Jadi norma itu adalah peraturan atau sebuah aturan main. Jadi semua manusia ini harus diatur biar nggak kacau balau. Ya. Jadi intinya norma itu adalah peraturan atau undang-undang. Oke. Nah, gunanya, pentingnya apa sih? Yang pertama menimbulkan terciptanya kehidupan masyarakat menjadi aman dan tertib. Masyarakat menjadi aman dan tertib, ya. Kalau nggak diatur nggak akan tertib, ya. Yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat. Nah, biar nggak yang namanya terjadi yang namanya itu pertengkaran atau apa. Jadi biar nggak terjadi benturan. Nah ini petunjuk bagi kehidupan masyarakat. Jadi manusia ini harus diatur, diarahkan. Kita ambil contoh perempatan lalu lintas. Kalau tidak ada yang namanya lampu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Betul, yang terjadi ada ya timbul kekacauan, kecelakaan dan yang lainnya. Apa gunanya lampu warna merah, warna kuning, warna hijau lah. Ini diatur dan cara bergantian. Nah ini. Fungsi dari norma adalah petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak, mencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat seperti tadi, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat, menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan rasa keadilan dan kepastian. Nah ini fungsinya. Jadi semua diatur biar berfungsi masyarakat itu. Ya. Nah, macam-macam norma di masyarakat. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, ini norma-norma ini akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti norma agama apa, kesusilaan apa, kesopanan apa, lalu hukum itu apa, ya. Oke, norma agama. Norma yang berasal dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia melalui kitab suci masing-masing agama. Norma agama adalah pelaksanaannya bukan hanya antara manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, sanksi dari norma agama berasal dari Tuhan baik di dunia maupun di akhirat. Balasan dari perilaku yang diperbuat selama hidup. Jadi norma ini berasal dari Tuhan, agama masing-masing. Bagaimana orang Islam, bagaimana orang Kristen. Nah itu harus ada aturannya. Orang Islam kalau nggak sholat bagaimana? Begitupun orang Kristen kalau nggak beribadah sesuai dengan agamanya bagaimana? Kita sebagai orang Islam kan seperti itu. Jadi kalau kewajiban orang Islam adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat nanti akan mendapatkan yang namanya ganjaran. Kalau kita sholat mendapatkan pahala. Kalau kita nggak sholat akan mendapatkan dosa. Dan itu berlaku di dunia maupun di akhirat. Nah, saksinya nggak secara langsung. Nah, seperti itu. Itu norma agama, aturan dalam agama. Tiap agama pasti punya yang namanya aturan sendiri-sendiri. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan atau kaidah baik buruk yang bersumber pada hati nurani dan kearifan manusia. Norma ini bersumber dari hati nurani, dari hati, ya. Apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma ini, maka hati nuraninya akan merasakan penyesalan yang didapatkan, merasa bersalah, merasa menyesal dan malu. Lah, ini norma ini berasal dari dalam hati. Kita ambil contoh, kalau seumpama kita berbohong sama orang tua, secara otomatis seumpama biarpun kita berbohong dan orang tua nggak tahu, hati nurani kita akan berontak. Kenapa saya harus bohong? Mungkin ada perasaan menyesal, perasaan malu sendiri. Biarpun kebohongan kamu itu
nggak ketahuan sama orang tua, tapi akan merasa malu. Nah, ini norma. Norma dari dalam hati manusia sendiri-sendiri. Norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Orang yang melanggar norma ini maka akan mendapatkan celaan atau cemoohan dari orang lain. Nah, norma ini kesopanan ini berlaku di masyarakat. Tiap masyarakat mempunyai aturan sendiri-sendiri. Masyarakat Jawa dengan masyarakat luar Jawa punya aturan sendiri-sendiri. Kita ambil contoh dalam norma ya dalam masyarakat. Kita ambil contoh di masyarakat Jawa ada sinoman. Nah, kita biasanya kalau di masyarakat saling tegur sapa, ketemu dengan masyarakat, ketemu antar individu juga komunikasi, saling nyapa biar kenal lah kenal lah. Seperti itu kan. Lah, coba bayangkan kalau mereka itu melanggar norma ini, ketemu dengan orang nggak pernah menyapa, ada pertemuan warga nggak pernah datang, ada kerja bakti nggak pernah datang, mungkin akan timbul yang nama cemoohan, omongan orang lain. Orang ini lo gak pernah datang. Oh, wega ambek wong iki gak tahu ngomong. Wega lek diundang gak tahu teko lah. Akan jadi cemoohan, omongan orang lain. Wis ojo koncoan ambek iku gak tahu ngene. Norma kesopanan. Hukumannya seperti itu. Omongan dari orang lain. Dan yang terakhir, norma hukum. Nah, norma ini yang paling tegas. Kenapa? Norma ini tertulis. Nah, norma hukum adalah aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang dalam suatu negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum berisi tentang perintah dan larangan. Norma ini bersifat formal, tegas, mengikat, dan memaksa. Norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat. Orang yang melanggar norma ini akan mendapatkan hukuman atau denda. Nah, norma hukum ini yang membuat seumpama kita di Indonesia, maka aturan yang dipakai adalah hukum Indonesia. Kita ambil contoh tadi, apabila kita melanggar lampu merah, apabila kita naik motor nggak pakai helm, maka kita akan kena denda. Ada aturannya. Begitupun kalau ada maling dan yang lainnya, itu pun juga akan mendapatkan hukuman apa penjara. Nah, di sini yang saya sampaikan norma hukum itu sangat tegas. Siapa yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Bisa bersifat hukuman atau penjara, bisa juga berupa denda. Nah, itu adalah macam-macam norma. Nah, mungkin itu materi saya ya, mungkin hanya untuk saat ini. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin bisa sampean semua tambahi dengan membaca buku pegangan kalian. Nah, itu ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.